Salam saudara sekalian, semua yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur berjumpa kembali dalam channel YouTube saya. Saya Pendeta Janulius Sinaga MTH akan mengupas tuntas bagaimana cara mempersiapkan khotbah yang baik dan benar. Nah, saudara, sebagai pengkhotbah, kendala yang sering kita alami adalah ketika kita khotbah, banyak orang yang tidak mendengar kita atau tidak memperhatikan khotbah kita. Berarti ada sesuatu yang salah, saudara, ketika khotbah kita tidak lagi menarik untuk didengar oleh orang lain, oleh jemaat yang kita khotbahi. Nah, di sesi ini saya akan membantu saudara bagaimana mempersiapkan khotbah dengan baik, sehingga saudara benar-benar punya power, saudara benar-benar punya hal yang luar biasa untuk disampaikan, supaya pendengar kita, saudara, menikmati apa yang kita sampaikan. Sering sekali bukan soal benar yang atau salah yang kita sampaikan, tapi apa yang kita sampaikan tidak menarik, tidak tepat sasaran, saudara. Banyak khotbah-khotbah hari-hari ini di mana khotbah itu seperti mengambang, seperti di awang-awang, seperti di atas, tidak mendarat. Nah, khotbah yang dibutuhkan saat ini adalah khotbah yang mendarat, khotbah yang dekat dengan jemaat, khotbah yang menghantam mereka tapi dekat dengan kehidupan mereka. Nah, mempersiapkan khotbah yang seperti inilah, saudara, yang saudara harus berjuang sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang yang melayani di gereja, atau bahkan saudara sudah berencana menjadi hamba Tuhan untuk menjadi pengkhotbah, bahkan saudara sedang di training atau saudara menjadi seorang sintua hari ini, maka video ini akan sangat berkesan pada saudara. Jangan lupa, saudara, supaya channel ini boleh berkembang, saya mohon saudara untuk subscribe dan bunyikan lonceng dan like dan komen di bawah di kolom komen, supaya video-video berikutnya boleh berjalan dengan baik, boleh berlangsung dengan baik untuk memberkati banyak orang. Nah, yang pertama, saudara, adalah apa tujuan saudara kepada jemaat. Jadi ketika saudara akan khotbah di satu jemaat, maka tujuan akhir saudara, jemaat itu mau lakukan apa ketika saudara sudah khotbah. Dari hasil khotbah saudara itu, maka saudara merindukan jemaat itu melakukan hal apa, sehingga saudara bisa tahu setelah saudara khotbah pasti jemaat akan berubah dari kelakuan yang seperti ini kepada kelakuan yang lebih baik lagi. Maka itu sangat penting, saudara, untuk kita ketahui apa goal, apa tujuan kita untuk jemaat mendengarkan kita. Maka bagi pengkhotbah-pengkhotbah yang sudah belajar, yang sering belajar, yang mengupgrade dirinya terus, maka dia juga tidak segan-segan berkata, setelah saudara dengar khotbah saya ini, maka saudara akan menjadi seorang yang kuat. Misalnya, saudara akan menjadi seorang yang luar biasa untuk menghadapi segala persoalan. Nah, karena pendeta ini tahu bahwa ketika dia akan selesai khotbah, maka jemaat itu akan semakin kuat menghadapi segala badai dan tantangan. Contohnya hari-hari ini banyak yang putus asa dalam kehidupan. Lalu saudara mempersiapkan khotbah dan saudara merindukan bahwa setelah saudara berkhotbah, maka semua jemaat tidak lagi putus asa, tidak lagi lemas, tidak lagi cemas dengan segala keadaan COVID saat ini. Nah, berarti saudara mencari ayat yang berkaitan dengannya, lalu kemudian menggali ayat itu sepenuhnya, mengeluarkan yang dikatakan dengan ekspositori, lalu saudara mengkhotbahkan, menyampaikan apa yang saudara rindukan akan terjadi bagi jemaat. Nah, ini, saudara, memang hal tidak mudah, tapi ketika saudara berkali-kali, berulang kali kebiasaan saudara itu saudara teruskan untuk menggali Alkitab lebih baik lagi, maka saya percaya khotbah saudara akan menjadi menarik. Banyak hari-hari ini lemas, banyak hari-hari ini cemas, banyak hari-hari ini orang putus asa, sekalipun dia bergereja tapi dalam hatinya semua hilang harapan, karena segala sesuatunya berubah di tahun 2020 semenjak COVID melanda Indonesia. Nah, saya merindukan saudara ketika saudara akan menginginkan sebuah kekuatan yang luar biasa yang mereka akan alami sewaktu mereka mendengar khotbah saudara,
maka saudara harus berapi-api dan kemudian menentukan ayat-ayat atau perikop-perikop yang akan saudara khotbahkan, supaya ketika mereka mendengar khotbah Anda, maka khotbah Anda itu menusuk, menembus, dan berkata dalam hanya mengambil sebuah keputusan. Kemudian mereka tidak lagi gentar, mereka tidak lagi cemas dengan apa yang sedang dihadapi hari-hari ini. Jadi tentukan dulu satu hal yang akan dilakukan oleh jemaat, atau saudara melihat kondisi jemaat itu seperti apa. Kalau situasi jemaat itu saudara lihat sudah mulai sombong karena berkat-berkat Tuhan yang berlimpah, sudah mulai tidak setia beribadah, dan saudara punya kerinduan setelah khotbah saudara, maka mereka makin setia. Apakah khotbah sekali khotbah, 2 kali khotbah itu bisa terjadi? Oh, belum tentu. Maka kita membutuhkan waktu-waktu terus untuk menabur benih pada mereka, sehingga mereka akan mengalami perubahan demi perubahan. Yang pertama, saudara harus tahu goal, tujuan daripada apa yang harus dialami oleh jemaat, apa yang harus dilakukan oleh jemaat setelah khotbah saudara. Yang kedua, tema yang digerakkan oleh Tuhan. Kadangkala kita, sebelum kita melihat situasi jemaat dan sebelum kita merindukan sesuatu perubahan terjadi dalam jemaat, maka ada satu tema yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita, sehingga tema itu sangat dekat, sangat melekat bagi kita di minggu-minggu itu atau di bulan itu. Lalu kemudian Tuhan seolah-olah menyuruh kita untuk menyampaikan pesan itu kepada jemaatnya. Maka saudara juga bergumul pada Tuhan bagaimana supaya pesan itu tersampaikan dengan baik. Banyak ayat saudara yang bisa mendukung satu tema yang Tuhan berikan pada kita, lalu kemudian kita gali dengan baik, kita pelajari, kita kaji dengan baik, kita buat rumusan-rumusannya, sehingga khotbah itu menjadi khotbah yang menarik. Jadi ada kalanya kita digerakkan Tuhan dengan satu tema, satu gerakan untuk memberitahukan pada jemaat. Bisa jadi yang kita beritahukan itu adalah dosa. Bisa jadi yang kita beritahukan itu adalah sebuah kesalahan-kesalahan di antara mereka, di antara jemaat kepada Tuhan. Jadi yang pertama tadi ada goal atau tujuan yang Anda inginkan dari jemaat. Yang kedua, kadangkala ada tema yang Tuhan percayakan pada kita, sehingga kita menggali, bergumul dengan doa, bergumul dengan berbagai hal untuk kita mengerti dan mengetahui apa sesungguhnya makna yang Tuhan inginkan di baliknya tema yang Tuhan berikan pada kita. Yang ketiga, saudara, bagaimana supaya khotbah saudara menarik? Saudara harus mempersiapkan tafsiran yang baik. Saudara harus punya buku-buku rekomendasi tafsiran. Tafsiran saudara tidak cukup hanya ada di Google saja, karena Google itu ada orang yang banyak menulis di Google. Orang yang belum berkompeten pun kadang-kadang menulis banyak tafsiran di Google yang tafsiran tidak sesuai dengan teks aslinya sebenarnya. Saya menyarankan saudara punya buku-buku tafsir yang kalau buku tafsir yang kita beli di toko buku itu, para penulis buku-buku itu sudah divalidasi, sudah diuji sehingga bukunya bisa masuk ke percetakan. Jadi jangan hanya mengandalkan Google saja untuk menafsir 1-2 ayat, tapi gunakan buku-buku tafsiran yang lainnya yang menurut saudara penulisnya itu adalah orang yang bagus secara akademik, secara pendidikan. Lalu bagaimana mempersiapkan tafsiran yang baik? Tafsiran saudara harus mudah dimengerti. Jadi ketika saudara mengutarakan sesuatu, apa yang saudara utarakan itu mudah dimengerti, gampang dicerna. Jadi kadangkala hal yang sulit adalah ketika kita menyampaikan sesuatu tapi orang nggak bisa mencerna, tidak dekat dengan kehidupan. Kalau contohnya Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang pertanian, tentang penggembalaan, tentang domba-domba, itu adalah situasi yang dekat dengan umat pada saat itu karena itulah kehidupan mereka. Tapi kalau sekarang saudara kita sudah bisa beranjak ke bagian IT, ke bagian medsos dan lain sebagainya, karena dunia kita sudah di situ. Kalau kita fokuskan lagi untuk perumpamaan-perumpamaan bercocok tanam atau ke ladang, dan kemudian kita buat perumpamaan tentang domba-domba, apa yang dibuat Yesus itu ya kita harus menghubungkan dengan situasi sekarang. Bukan berarti perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus buat itu tidak berlaku lagi saat ini, sangat berlaku.
Tapi keahlian kita membawa perumpamaan itu untuk kondisi sekarang, saudara. Bukan membuat perumpamaan itu jauh dari mereka, kehidupan sehari-hari mereka. Maka tafsiran kita harus gampang dimengerti, jangan sulit dimengerti. Tafsiran saudara juga tidak mengambang. Artinya saudara pun kadang-kadang tidak mengerti ketika ditanya pada saudara apa artinya ini. Saudara kurang mengerti dengan apa yang saudara sampaikan dengan tafsiran-tafsiran itu. Mengambang dia. Ada banyak pengkhotbah saudara tidak punya satu tema, tidak punya satu garis lurus yang terus terarah. Ada orang yang dia ketika dia berkhotbah, maka tema dia bisa ke A, ke B, dan ujung-ujungnya adalah kedatangan Tuhan. Semua penggalian-penggalian dia, semua ujung-ujungnya kepada Tuhan akan datang. Itu tidak salah saudara, tapi kesalahannya adalah dia tidak punya satu rel untuk dia boleh menggerakkan firman Tuhan itu. Dia tidak punya satu arah. Nah, kalau kita berjalan saudara banyak arah, maka kita tidak punya tujuan yang jelas. Jadi kita harus punya arah, tidak mengambang, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Maka saya anjurkan saudara untuk boleh meneliti Alkitab dan tidak terlalu banyak mengutip ayat-ayat. Nah, kelemahan dari orang-orang yang banyak mengutip ayat-ayat adalah lemahnya ketika ayat demi ayat, ayat demi ayat, ayat demi ayat. Sedangkan 1, 2 ayat, 5 ayat pun belum tentu dimengerti dengan baik. Nah, apalagi kita dalam satu kali khotbah kita mengutarakan 30 ayat contohnya, 50 ayat. Bagi orang-orang tertentu itu memang hebat. Tapi untuk pencernaan jemaat saudara dalam firman Tuhan, maka itu adalah sesuatu hal yang sulit untuk dicerna dengan baik. Karena bayangkanlah sedangkan 5 ayat saja digali dengan baik, maka itu membutuhkan waktu berjam-jam dan membutuhkan waktu yang panjang untuk kita menyampaikan. Apalagi kita kutip sekaligus 30 ayat dalam setengah jam, dalam 1 jam, maka itu akan menghasilkan apa bagi si pendengar kita. Nah, kemudian tafsiran kita itu juga harus mendarat. Ada istilah saudara, khotbah itu mengambang di udara tapi nggak mendarat, sama seperti pesawat yang ketika dia terbang tapi dia nggak turun. Maka khotbah kita juga perlu turun saudara, mendarat di hati daripada jemaat. Saya tidak mengajak saudara bagaimana berkhotbah untuk menyenangkan hati jemaat, bukan. Tapi saudara bisa gas terus mereka sehingga mereka sadar, tapi dengan situasi di mana mereka bisa menerima karena khotbah saudara itu dekat dengan mereka, mendarat di hati mereka. Yang keempat, saudara harus bangun percaya diri yang kuat. Kalau persiapan saudara matang, lalu kemudian segala sesuatu sudah baik, sound system sudah baik, semua sudah baik, tapi rasa percaya diri saudara tidak baik. Saudara tidak percaya diri, saudara merasa bahwa orang yang saudara khotbahi lebih hebat dari saudara, maka saudara akan down dan kemudian berkata, sebenarnya nggak pantas khotbah sama mereka. Akhirnya saudara, rasa percaya diri ini akan membuat kita menjadi seorang yang tidak bisa menyampaikan dengan lantang. Maka ada orang berkhotbah dengan datar, dengan suara datar, dengan suara yang tidak kuat karena dia tidak percaya dengan dirinya sendiri. Jadi usahakan saudara percaya diri penuh, maka saudara harus menguasai khotbah dengan mantap. Saudara harus ada dalam kuasa Tuhan untuk boleh saudara diyakinkan oleh keyakinan saudara kepada Tuhan bahwa saudara layak untuk menyampaikan kebenaran pada orang lain. Jadi yang keempat itu adalah percaya diri. Yang kelima, selalu berdoa dan buat jadwal-jadwal doa saudara dalam penyampaian khotbah saudara. Jika ketika saudara mau ada jadwal khotbah, saudara harus doakan, berdoa terus pada Tuhan supaya khotbah saudara itu benar-benar ada di hati jemaat, benar-benar menusuk bagi hati jemaat. Jadi saudara harus berdoa juga, tidak cukup hanya dari segi pengetahuan saja, tapi kita butuh roh Tuhan yang menyingkapkan pada kita berbagai banyak hal untuk kita bisa sampaikan pada orang lain. Jadi yang pertama tadi, apa goal yang saudara inginkan untuk jemaat lakukan, atau kadangkala ada tema yang Tuhan gerakkan dalam hati kita untuk kita gali lebih dalam lagi. Dan kemudian ketiga, persiapkan tafsiran yang baik. Saya menyarankan saudara beli buku-buku tafsiran supaya saudara lebih luas lagi. Kemudian percaya diri saudara harus saudara tingkatkan, lalu selalu bergumul dalam doa untuk khotbah yang akan saudara sampaikan.
Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe YouTube ini, subscribe channel saya. Untuk subscribe saudara, saya ucapkan terima kasih, dan saya percaya kita jumpa dalam video berikutnya, video yang luar biasa untuk mengupgrade saudara. Saudara mungkin pengkhotbah di pedesaan, pengkhotbah yang tidak sekolah, tapi saya rindu saudara bisa mendapatkan sesuatu dari saya untuk boleh kita bersama-sama melayani Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Shalom.